Halo semuanya. Jadi untuk materi kali ini, praktikum meteorologi, kita akan mempelajari tentang batuan piroklastik. Nah, jadi setelah kita mempelajari batuan buku, kita akan mempelajari tipe batuan lainnya. Salah satunya adalah batuan piroklastik. Nah, pertama-tama, apa sih batuan piroklastik itu? Ah, batuan piroklastik merupakan batuan unik. Kenapa unik? Karena dia merupakan batuan beku yang memiliki root name atau penamaan root name berdasarkan teksturnya. Nah, batuan ini bisa berisikan beberapa material seperti gelas, kristal, ataupun rock fragment atau litik atau fragmen batuan. Dan juga bisa jadi kombinasi dari seluruh material tersebut. Nah, untuk penamaan batuan piroklastik itu kita akan menggunakan tiga klasifikasi atau tiga diagram. Yang pertama ini Smith tahun 1981, dia membedakan butiran di batuan piroklastik berdasarkan ukuran. Jadi berdasarkan ukurannya kita bisa lihat dibagi jadi ada di atas 64, di bawah 64, dari 2 sampai 64 atau 0,03 sampai 2, dan di bawah dari 0,032. Nah, jadi nanti nama materialnya itu ada ash yang terbagi menjadi fine dan coarse. Terus juga ada juga di atas dari ash itu ada lapilli, dan ada terakhir yang paling besar itu ada bom atau block. Nah, bedanya apa? Kalau untuk bom ini dia itu material yang di atas 64 mm yang membundar, sedangkan kalau blok itu dia yang menyudut. Nah, di klasifikasi yang ini kita bisa lihat ada dibagi dua, yaitu jadi unconsolidated dan consolidated. Ini berdasarkan tekstur si batuannya. Jadi bedanya apa? Kalau consolidated itu butiran di batuan piroklastiknya merupakan satu kesatuan, sedangkan kalau unconsolidated dia terpisah-pisah menjadi butiran-butiran kecil. Nah, kalau misalkan kita tahu dominan apanya, kita bisa langsung lihat nih dia sebutannya apa. Misalkan kalau fine ash, kalau misalkan dia consolidated jadinya fine tuff, sedangkan kalau fine ash dia consolidated jadi fine ash tetap. Jadi perbedaannya di situ dulu kalau pakai klasifikasi yang pertama ini. Terus kedua, ada klasifikasi berdasarkan uh, ini. Jadi dari material ini harus dipersentasein nih, terus dimasukin ke sini. Nah, ngebaginya berdasarkan blok bom, lapilli, sama ash presentasinya. Ntar bakal dapat root name-nya atau nama belakang dari batuan yang kita punyai atau yang kita deskripsi. Nah, bedanya apa yang kiri sama yang kanan? Jadi kalau misalkan yang kiri ini, bisa lihat dia ada kata ash, sedangkan yang kanan ada kata tuff. Berarti perbedaannya kalau ini dia unconsolidated, kalau ini consolidated. Bedanya gitu ya. Jadi bisa lihat juga namanya dari sini, ada di sini semua kan. Terus terakhir kita bakal menggunakan qualifiernya atau nama depan dari batuannya. Ini berdasarkan apa? Itu berdasarkan kandungan atau tipe fragmennya, persentasenya. Jadi dia dibagi jadi gelas, material kristal atau mineral, dan litik. Jadi nanti dibagi jadi kristal tuff atau misalkan kristal atau misalkan litik atau misalkan vitrik kayak gitu. Nah, untuk deskripsinya itu ada alurnya. Pertama kita harus tahu dulu nih deskripsi batuan piroklastiknya kayak gimana. Mulai dari warna, tekstur, struktur, jenis fragmen, personality fragmen, atau misalkan yang lain-lainnya itu kalian deskripsi dulu. Terus kedua, kalian tentuin nih apakah itu batuan yang consolidated tadi atau unconsolidated. Soalnya kan ngaruh ke penamaan tadi ya, penggunaan yang tabel Smith tahun 1981 itu. Terus kita menentukan nih ukuran fragmen dan fragmen dominannya. Karena itu guna buat kita plotting ke diagram yang tadi itu, apakah dia dominan ash, apakah dia dominan lapilli, apakah dia dominan block sama bom. Terus kita baru menentukan fragmen vulkanik klasik jenis fragmennya. Terus kita presentasein. Jadi ini guna buat kita mencari nama qualifiernya, apakah dia dominan gelas, apakah dia dominan litik, apakah dia dominan mineral atau kristal. Nah, kalau udah, ini kan dapat presentasi ini,
dapat persentase ini, kita langsung plotting ke diagramnya. Jadi kita plotting mulai dari root name dulu, baru ke qualifier. Baru dari situ ntar kita bakal nemuin titik potong. Titik potong dari ketiga garis itu bakal kita pakai untuk menamakan batuan. Habis dapat itu, penamaannya kita mulai dari qualifier dulu baru root name. Terus di akhir baru bisa interpretasi keterbentukannya atau kinesanya. Nah, contoh deskripsinya yang pertama ini kita lihat ada batuannya. Memiliki warna putih. Teksturnya consolidated. Kenapa? Karena dia merupakan satu kesatuan batuan, bukan merupakan butiran-butiran. Ibaratnya butiran-butiran kecil disatukan gitulah. Jadi consolidated atau konsolidasi. Pemilahannya baik. Kenapa? Soalnya butirannya ukurannya tidak terlalu berbeda-beda. Jadi ibaratnya pemilahan sortasinya bagus. Jadi hampir seragam bentuk ukuran butirnya. Terus kemas ini dibedain jadi kelas supported atau matrix supported. Bedanya apa? Kalau kelas supported berarti dia dinominasi oleh fragmen. Kalau misalkan matrix dinominasi oleh matrix. Nah, matrix itu adalah material-material yang ibaratnya kayak ash. Jadi dia emang kecil banget. Kalau ibaratnya batuan beku, matrix ini sebagai massa dasar, kalau kelas ini sebagai phenocryst, kayak gitulah bahasanya. Terus struktur itu dibagi menjadi ada banyak. Tapi kalau misalkan emang nggak kalian search di Google, nggak ada yang mirip, kalian bisa bilang itu masif aja, nggak apa-apa. Terus di fragmen vulkanik lastik, bisa kita lihat ukuran yang di atas 64 mm-nya nggak ada, yang di atas 2 mm-nya nggak ada kelihatannya. Mungkin ada beberapa, tapi didominasi oleh ash. Jenisnya apa? Jenisnya fine ash, karena kita nggak bisa melihat kayak dia kasar apa enggaknya, tapi kalau kelihatannya dia sangat halus sampai kita nggak bisa bedain butirnya. Terus jenis fragmennya itu ada 70% gelas dan 30% kristal. Ini kristal tuh yang ini nih, kecil-kecil ini. Nah, kemungkinan sisa yang putih semuanya ini adalah material gelas. Nah, kita bakal lakukan plotting ke dalam tabelnya, kan ada nih. Jadi dia dominasinya oleh fine ash grain. Jadi dan dia consolidated. Jadi kita mendapatkan ininya fine tuff ukuran butirnya. Terus kita plotting dari root name ya ntar ya. Kita lihat presentasinya blok 00 S100 dapat fine tuff jadi fragmentnya 30 70. Berarti kalau di root name kita langsung dapat tuff. Kenapa? Soalnya 100% dari S. Berarti langsung di sini semuanya ya. S ini kan 0%, 100%, ininya semua 0%. Dapat di sini nih. Oke. Kita dapat nama tuff. Nah, dari jenis fragmennya kita punya gelas 70%. Ini 0 ke 70 ke sini. Terus si kristalnya 30%. Ini 0 kristal, 30 ke sini. Ini 0. Jadi kita mendapatkan di sini. Dapat vitrik. Nah, ini kan ada vitrik tuff sama vitrik S. Bedanya apa? Kalau vitrik tuff kita menggunakannya yang consolidated sesuai nama root name-nya. Misalkan kalian dapatnya lapilli tuff, ntar namanya vitrik lapilli tuff kayak gitu. Jadi nama batuan pertama kita punya vitrik tuff. Batuan yang kedua contohnya. Nah, ini material yang unconsolidated, beda banget kan sama yang consolidated tadi. Ini berupa butiran-butiran yang kecil, nggak satu kesatuan batuan. Nah, jadi kita punya kompakan unconsolidated, pemilahannya buruk. Kenapa? Soalnya ada material yang besar, ada material yang kecil-kecil. Terus dari kemasnya dia matrix supported. Dari strukturnya kalau nggak ada kita bilang masif. Fragmen vulkanik lastiknya yang gede ini kemungkinan belum sampai blok ya. Soalnya nggak melebihi dari 6,4 cm atau 64 mm. Jadi dia masih masuknya lapilli. Jumlah lapillinya yang di atas 2 mm itu kemungkinan perkiraan 30%-an, 30-an persen, dan S-nya 70%. Dengan jenis fragmennya kristal 10%, fragmenitik 20%, dan gelas 70%. Nah, kenapa gelas 70%? Jadi ini material-material ini yang kalian teksturnya itu adalah material gelas. Jadi ini kemungkinan dominasinya oleh gelas. Dan fragmenitiknya tuh kayak yang kecil-kecil ini.
Nah, waktu dapat, kita coba plot, kita dapat di mana? Kita dominasi dapat di material ash. Nih, kita juga punya material lapili. Tapi kita dominasinya di ash tadi ya. Terus kita lakukan plotting di root name. Jadi kita punya lapili 30% dan ash 70%. Lakukan plotting 70 itu kira-kira di sini. Dan lapili 30 kira-kira di sini. Jadi kita dapat namanya root name-nya lapili ash. Dengan jenis fragmennya kita bisa plot kristalnya 10%. Kristal. Terus fragmen litiknya 20%. Dan gelasnya 70%. Nah, kira-kira kita dapat di sini vitrik lagi. Nah, tapi kita dapat tadi lapili ash. Jadi nama akhirnya bakal jadi vitrik lapili ash. Nah, kira-kira kayak gitu cara melakukan deskripsinya dan alurnya. Nah, kira-kira segitu aja buat materi minggu ini. Semangat dalam pengerjaan praktikumnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga bisa membantu kalian untuk mengerti tentang materi piroklastik ini. Terima kasih semuanya.